Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Yuli Murdiana, NIM 2517084. Di sini saya akan membahas tentang menyiapkan dan menjalankan sistem operasi. Jadi sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengakses sumber daya dalam komputer. Masuk ke menyiapkan dan menjalankan sistem operasi. Yang pertama ada instalasi. Instalasi adalah pemasangan perangkat lunak pada komputer. Adapun instalasi sistem operasi adalah pemasangan sistem operasi pada komputer. Masuk ke tahapan-tahapan instalasi. Yang pertama ada cek kesiapan perangkat keras. Tujuannya di sini untuk memastikan semua perangkat terpasang dengan baik. Lanjut ke setting BIOS. Setting BIOS di sini untuk mengkonfigurasi BIOS untuk mengurutkan paling atas dalam prioritas booting. Lanjut ke booting dari media instalasi. Jadi jika BIOS sudah berhasil, maka komputer akan boot dari media instalasi. Lanjut ke setting I/O utama. Tujuannya untuk mengatur input atau output berjalan dengan baik. Lanjut ke persiapan dan penentuan lokasi instalasi. Yang umum digunakan di sini adalah hard disk. Lalu lanjut ke penentuan paket sistem operasi yang akan diinstal. Sebenarnya tahapan ini tidak diperlukan jika instalasi menggunakan default. Lanjut ke proses copy file ke hard disk. Jadi kita mengcopy filenya ke hard disk. Lanjut ke setting peripheral. Setting peripheral ini bertujuan untuk install driver. Yang terakhir, pembuatan user sistem operasi. Ini adalah penggunaan sistem operasi yang sudah diinstal. Yang kedua ada booting. Booting adalah proses awal saat komputer dihidupkan. Proses awal booting. Kita masuk ke proses awal booting. Jadi proses awal booting ini dimulai dari pembacaan dan eksekusi program yang tersimpan di ROM dan data setup yang tersimpan dalam CMOS. Bagian ini disebut POS. Apabila berhasil, BIOS dari ROM dan dari adapter, misalnya VGA, akan dimulai ke RAM. Lanjut ke pembacaan perangkat startup yang tersimpan dalam boot sektor hard disk. Baru sistem operasi dimulai dari hard disk. Inilah bentuk proses booting pada Linux Fedora. Yang ketiga ada perintah berbasis teks. Jadi kata lainnya di sini adalah CLI. Untuk menjalankan mode CLI ini dapat digunakan konsol atau terminal emulator yang tersedia di Linux seperti konsol, Xterm, dan lain-lain. Kelompok utama perintah mode CLI. Kelompok utamanya ada dua, yaitu pertama perintah yang berhubungan dengan administrasi sistem dan yang kedua perintah untuk penggunaan biasa. Perintah yang berhubungan dengan administrasi sistem ini termasuk ke kelompok di directory atau SBIN. Jadi perintah untuk penggunaan biasa ini dikelompokkan ke BIN. Inilah bentuk perintah pada directory SBIN.
Masuk ke perintah-perintah penting dalam mode CLI. Yang pertama ada penampilan isi direktori. Untuk menampilkan isi direktori ini dapat digunakan perintah is. Lalu diikuti dengan argumen lain. Saya memiliki contohnya perintah yang menggunakan is. Seperti ini. Is, lalu kita lanjut ke argumen lain. Sini ada menggunakan perintah is. Lalu yang kedua ada pindah direktori. Di sini menggunakan perintah cd. Diikuti lokasi di mana kita mau berpindah. Contoh seperti ini. Kita menggunakan perintah cd, lalu dilanjutkan ke perintah di mana kita akan memindahkan filenya. Lalu yang ketiga ada menyalin file dan direktori. Lalu di sini kita menggunakan perintah dengan menambahkan kata cp. Lalu yang keempat memindahkan file. Di sini kita menggunakan perintah mv. Yang kelima mengganti nama file. Jadi di sini kita menggunakan perintah mv juga. Lalu kita dapat juga digunakan untuk mengganti nama file. Lalu yang keenam menghapus file dan direktori. Perintahnya di sini kita dapat menggunakan rm. Lanjut ke membuat direktori. Di sini kita bisa menggunakan perintah mkdir. Merupakan perintah untuk membuat direktori baru. Terus lanjut yang ke-8, memahami hak akses file dan direktori. Jadi di sini kita dapat pada sistem operasi Windows, file dan direktori tidak memiliki file proteksi yang cukup karena file dan direktori hanya mempunyai atribut yang terbatas. Yang ke-9 ada mengontrol proses. Jadi proses merupakan bagian yang sangat penting dalam Linux sehingga perintah-perintah yang berhubungan dengan proses menjadi penting untuk diketahui. Dan yang terakhir, mengetahui ruang kosong pada hard disk. Kadang-kadang kita ingin mengetahui beberapa banyak sisa hard disk kita yang masih ada. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.